Oke, sekarang kita lihat garis besar kuesionernya, gitu ya. Datanya sangat banyak, jadi kalau nggak mungkin kita akan bahas semua datanya di sini. Ini hanya untuk menggambarkan uh, bagaimana cara umumnya penamaan variabel. Jadi menjadi dasar apa kayak panduan lah untuk mencarinya. Nanti waktu diajarin stata akan ditunjukkan bagaimana caranya mencari variabel itu di stata ya, karena ada labeling yang bisa digunakan menjadi panduan untuk mencari variabelnya. Dan ada kuesioner juga yang bisa digunakan untuk mencari pertanyaan apa sih sebetulnya kita mau uh, analisa kan gitu. Jadi untuk kuesionernya, DHS itu akan punya satu kuesioner household rumah tangga. Ini umumnya standarnya. Satu kuesioner untuk rumah tangga, satu kuesioner untuk si wanita usia subur, satu kuesioner untuk laki-laki, lalu ada kuesioner biomarker. Yang di Indonesia nggak ada yang biomarker. Ya. Jadi kuesioner itu terpisah-pisah. Oke, dan datanya juga datasetnya nanti bisa akan terpisah, gitu ya. Um, jadi kalau semua kuesioner ini diisi kalau ada inform konsennya disetujui, inform konsen disetujui oleh responden. Oke, jadi kalau apa mengenai etik tadi udah dibahas oleh Pak Ferry ya datanya sebetulnya udah nggak perlu di etik lagi karena sudah dilakukan proses itu. Lanjut. Nah, um, yang didata umumnya adalah semua karena DHS Demographic Health Survey, data tentang demografi, ya, dan data tentang kesehatan itu umum topiknya, ya. Dasarnya dari awal itu adalah DHS pada awalnya digunakan untuk mendata mengenai alat kontrasepsi pengguna KB, family planning. Jadi maka informasi yang banyak di situ adalah untuk family planning, ya. Kemudian ada tambahan yang lain. Okay. Nah, lalu kemudian siapa yang diinterview adalah wanita usia subur, usia 15 sampai 49 dan laki-laki usia 15 sampai 49 atau 15 sampai 54 atau 15 sampai 59 tahun. Jadi beda-beda tiap negara. Oke. Okay. Umumnya negara akan menggunakan 15 sampai 49 tahun. Lalu kemudian ada kalau ada negara tertentu yang perlu ada modul tertentu, misalnya negara-negara Afrika banyak HIV di sana lebih tinggi daripada Indonesia, maka dia bisa punya modul tertentu khusus untuk HIV, ya. Walaupun informasi mengenai data mengenai pengetahuan tentang HIV dan sebagainya itu tetap didata semua negara, ya. Tapi karena kasus penyakit di sana lebih tinggi, maka dia punya modul tertentu khusus untuk itu, ya. Lalu kemudian ada juga yang negara-negara yang minta tambahkan data tertentu, ya, karena ingin informasi tertentu. Nah, itu country specific information. Jadi kodenya nanti berbeda karena artinya kita hanya bisa dapat informasi itu di negara tertentu tapi tidak negara lain. Oke. Okay? Nah, yang perlu diingat juga adalah kuesionernya itu yang umumnya core-nya itu sama. Tapi selalu ada penambahan setiap tahun. Ya tergantung pada kondisi kesehatannya. Saat ini kan seperti tidak disampaikan oleh Pak Ferry, COVID dimasukkan. Ya. Kalau dulu kan nggak ada COVID, nggak akan dimasukkan gitu ya. Jadi itu perlu diingat bahwa ada tambahan-tambahan per tahun, tambahan pertanyaan. Oke. Lanjut. Um, Kalau household questionnaire, intinya adalah tentang semua anggota rumah tangga, karakteristiknya, dan termasuk karakteristik dari rumah tangga tersebut. Karakteristik rumah tangga termasuk apa sumber energinya, apa sumber airnya, gitu ya, sanitasi dan sebagainya, itu kan tingkat rumah tangga. Lalu kemudian untuk anggota rumah tangga, usianya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan sebagainya, tingkat pendidikan, dan sebagainya, itu didata juga. Oke, lanjut.